Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi kali ini adalah materi letak dan luas benua Australia. Kompetensi dasar yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Allah, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan letak benua Australia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan letak astronomis benua Australia. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan letak geografis benua Australia. Peserta didik dapat menyebutkan pembagian region atau wilayah benua Australia. Ini adalah peta dari benua Australia. Kalian bisa membaca buku LKS di halaman 50 sampai dengan 55 dengan materi yang sama, yaitu benua Australia. Batas wilayah dan letak astronomis benua Australia 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Australia memiliki 3 iklim, yaitu tropis, subtropis, dan sedang. Batas wilayah benua Australia, sebelah utara berbatasan dengan Indonesia, yaitu benua Asia. Sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayah benua Australia 8.945.000 km. Keadaan alam benua Australia adalah benua paling terkecil jika dilihat dari segi relief. Maka benua ini relatif paling datar karena hanya terdiri atas gurun, dataran rendah, plato, dan sedikit perbukitan. Iklim yang ada di benua Australia ada 8. Iklim lembah kering tropis, iklim setengah gersang tropis, iklim subtropis basah, iklim sedang hangat dan basah, iklim sedang hangat dan setengah gersang, iklim sedang lembab dan kering, iklim gurun pasir, dan iklim tropis. Flora dan fauna yang hidup di benua Australia. Untuk flora, rumput humok, hutan eukaliptus, dan terumbu karang. Untuk fauna, kanguru, walabi, dan koala. Coba dilihat gambar yang ada di sini. Itu adalah flora dan fauna yang bisa hidup di benua Australia. Kependudukan wilayah Australia. Penduduk wilayah Australia berjumlah 23.900.000 jiwa dengan suku aboriginnya. Kalian bisa lihat
Ini adalah gambar dari suku aborigin dan tempat tinggal suku aborigin. Perekonomian yang ada di benua Australia ada 5, yaitu pertanian, terdiri dari gandum, beras, tembakau, buah-buahan, dan tanaman tebu. Peternakan terdiri dari ternak sapi dan domba. Perikanan terdiri dari udang, kepiting, kerang laut, tiram, dan mutiara. Perindustrian, ada industri mesin, elektronika, perkapalan, mobil, dan barang-barang dari plastik. Untuk pertambangan ada emas dan biji besi. Ini adalah gambar dari contoh perekonomian di negara Australia. Karakteristik negara benua Australia. Australia adalah satu-satunya negara yang ada di benua Australia yang memiliki terumbu karang yang terkenal dengan sebutan The Great Barrier Reef. Benua Australia juga memiliki batuan monolit yang terbesar, yaitu Ayers Rock dengan tinggi 348 meter dan panjang 31 km yang wilayahnya berupa kawasan gurun. Ini adalah peta dari karakteristik wilayah Australia. Negara-negara yang berada di kawasan benua Australia itu ada 8. Bisa kalian lihat, kalian baca. Coba mana daerah di Australia yang paling luas? Oh, ternyata ibu kotanya Perth yang paling luas, yaitu 2.525.500 km. Yang terkecil mana? Ternyata yang terkecil adalah Canberra dengan luas 2.400 km. Nah, anak-anakku, kalian bisa menyimak dari awal tadi materi yang Ibu berikan. Semoga kalian paham, kalian mengerti, juga dengan membaca LKS yang telah Ibu berikan tadi halamannya 50-55. Dengan demikian, kalian bisa menjawab kuis dari Ibu yang berikan kali ini. Yang pertama, yaitu bagaimanakah keadaan alam dan penduduk Australia. Yang kedua, bagaimana keadaan alam Australia mempengaruhi sebaran penduduknya. Yang ketiga, kondisi alam Australia membawa pengaruh terhadap komoditas yang dihasilkan. Coba deskripsikanlah hubungan bagaimana antara keadaan alam Australia dengan komoditas yang dihasilkan. Yang keempat, kondisi alam Australia mempengaruhi distribusi penduduk Australia. Deskripsikanlah hubungan antara kondisi alam Australia dengan sebaran penduduknya. Kalian kerjakan kuis ini dengan teliti, dengan benar. Nanti 1 minggu lagi dengan pertemuan yang sama kita akan membahasnya. Semoga kalian diberikan kesehatan jasmani rohani, tetap selalu menjaga imun kalian masing-masing, tetap semangat dan belajar di rumah. Sekian dari Ibu, apabila kurang ada lebihnya, Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.